Itu Nabi Nuh digojlok begini sama Nabi Muhammad. Andaikan Nabi Nuh tahu bahwa dalam tubuh orang kafir bisa saja ada sperma nasamah namanya kalau dalam bahasa Arab, yang suatu saat ini jadi mukmin. Misalnya Abu Jahal, ternyata dia menyimpan nasamah, yaitu nanti jadinya ada Ikrimah bin Abi Jahal. Mungkin buyut-buyut kita, orang-orang di negara-negara Eropa, mungkin banyak yang bapaknya kafir, atau yang karuan ya di Arab. Di Arab itu banyak orang kafir yang karuan di kitab itu Abu Jahal punya anak Ikrimah, Abu Lahab punya anak Dar. Andai kan Nabi Nuh tahu bahwa orang-orang kafir yang beliau pasutkan itu mati, padahal di tubuh mereka tersimpan nasamatan mukminah, bisa saja tersimpan calon-calon orang mukmin, maka mada'a ala qaumih, maka tidak akan masukkan kaumnya. Artinya apa? Kenapa Nabi Nuh yang termasuk ulul azmi akhirnya syariatnya Nabi Nuh tidak menjadi syariat kita? Karena syariat kita tidak boleh robbila tazar alal ardi minal kafirina daya. Karena yang sedang bodoh bisa saja di situ tersimpan calon-calon profesor, calon-calon doktor, calon-calon ulama, padahal bapaknya awam atau lugu. Maka Bapak Purwo, Pak Profesor Purwo, saya pernah ketemu profesor juga di Jogja, cerita, Gus, sebenarnya saya dengan bapak saya itu entah pinter mana. Kok sampai cerita gitu? Ya, bapak saya ini petani udun, punya anak profesor. Saya profesor, anak saya naik SMP saja kesulitan. Sudah jadi ini pinter siapa? Makanya cerita yang favorit di Bazibar, abahnya Mbah Mun itu, ada orang awam, bodoh, punya anak alim alama. Setelah punya anak alam alama ini, anaknya ini punya pondok besar itu. Ya rata-rata santri itu kultus. Anaknya saja sealim ini, apalagi bapaknya. Suatu saat bapaknya ke situ, sholatnya ya ada bener, wudunya ada bener. Santri itu masih bisa mentakwil. Ini mungkin jadab itu bahasa khusus pondok, mungkin punya perilaku khusus loh, yang sudah terbebas dari syariat. Suatu saat bapaknya ini kencing dekat musola, jadi sudah agak bisa ditakwil. Wah ini kali ini bodoh betul ya. Singkat cerita si santri memberanikan diri matur kiainya, Pak Yai, saya ini kecewa. Dulu saya kira bapak anda lebih pintar dibanding anda, karena anda alim betul. Ternyata bapak anda ini bodoh. Terus kata sang kiai tadi, orang cuma bapakku itu pintar, sing bodoh itu mbahku. Kenapa bapak jenengan pintar? Karena memutuskan punya keputusan terbaik dalam hidupnya, yaitu saya dipondokkan, akhirnya saya jadi orang alim. Nak mbahku bodoh, berkora atau mondok no. Artinya apa? Generasi bodoh itu bisa diakhiri. Maka sebetulnya seorang yang bodoh itu ya sedang bodoh. Bisa saja di sini menyimpan tadi nasamatan sing mukminatan, nasamatan alimatan, nasamatan sing mu'jibatan. Sehingga kalau dalam ngaji nahwu, ini juga orang-orang umum juga harus ngaji nahwu. Bahasa nahwu itu manusia itu berstatus seperti isim fa'il. Isim fa'il itu kalau fasikun berarti sedang fase, bukan permanen fase. Seperti kita misalnya mungkin kita solihun, ya sebetulnya sedang soleh, bisa saja kita su'ul khotimah, sehingga tetap disuruh berdoa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Lalu gerakan-gerakan ekstremis itu tidak mau belajar seperti ini. Kayak apa dulu Abi Sufyan musuhi Kanjeng Nabi, tapi akhirnya mukmin. Semua perang orang kafir itu dipimpin Abi Sufyan. Dulu ketika Nabi orang Islam kalah di perang Uhud, panglimanya orang kafir itu Wahsy, Khalid bin Walid. Tapi akhirnya Khalid bin Walid masuk Islam. Orang yang paling biadab di perang Uhud itu Wahsy, yaitu yang membunuh Sayyid Hamzah, juga akhirnya Islam. Maka ilmu nahwu itu penting, berarti fasikun ya di terjemahannya sebetulnya sedang fase, bukan berstatus fase, bukan berstatus permanen fase. Sehingga itu dipelajari oleh ulama-ulama. Kenapa? Karena dengan cara seperti itu ada harapan. Maka saya mohon, misalnya Universitas Endo yang di Jogja, misalnya masih kecil ya berharap lebih besar, misalnya kurang baik berharap akan lebih baik. Pokoknya hasil itu jangan sampai orang itu tidak punya harapan. Maka kata Sayyidina Umar, afdhalul ibadah intidharul farad. Ibadah terbaik adalah selalu punya apa?
harapan dan berharap hari esok lebih baik, hari esok lebih baik. Dan awal dari kesalahan kita bermadzhab adalah madhab yang takfiri, yang memutus harapan. Ya, karena maknanya mengkafirkan itu berarti menutup orang lain dari rahmatnya Allah. Karena maknanya kafir itu penutup. Sehingga dalam sebagian bahasa Arab, petani itu bahasa Arabnya kufar. Karena maknanya itu penutup biji-bijian di tanah. Jadi bahasa kafir itu, makanya bahasa kafir kadang dipakai lain syakartum la azidannakum wa lain kafartum. Kenapa dikatakan kafartum? Karena menutupi nikmat yang diberikan Allah ke dia, pengingkar nikmat. Sehingga bandingannya kafartum dengan apa? Syakartum. Nabi Sulaiman juga pernah bilang, hada min fadli rabbi liyabluwani aashkuru apa. Jadi punya bahasa kafir itu tidak mesti seru keluar dari Islam itu tidak. Bahasa kafir itu bisa pengingkaran terhadap apa? Nikmat atau pengingkaran terhadap anugerah Allah juga disebut kafir. Karena bandingannya itu syukur sama apa? Kufur. Nah kadang perbandingan itu ekstrim, yaitu mukmin dan kafir. Nah ngaji ini memang saya mulai dengan rumus yang agak jelimet, tapi ini akan menjadi panduan untuk Nahdlatul Ulama, juga untuk para akademisi di kampus, bahwa semuanya itu dimulai dari harapan. Dulu kita dijajah Belanda 350 tahun, dan masyarakat kita zaman itu sangat terbelakang. Wong penjajah itu buruk, sudah buruk, kafir. Orang-orang tua kita nyeluk Belanda itu dorong. Wong penjajah berdiundang dorong. Mungkin andaikan saat itu ada pakar sudah putus asa. Bagaimana bisa menggerakkan masyarakat yang saking bodohnya itu penjajah dipanggil dorong. Kayak apa susahnya pas itu? Kita ini bisa menggerakkan masyarakat itu kalau punya kesadaran melawan. Kok kesadaran melawan? Nganggep penjajah ini tuannya, majikannya. Kamu bisa mendidik orang melakukan perlawanan dengan cara berpikir seperti itu. Kayak apa susah? Tapi para pejuang kita, para ulama kita, para kiai kita tidak berhenti ada saja celah untuk mendidik mereka supaya mau melakukan perlawanan. Padahal saking lucunya, wong penjajah kok diundang dong, kayak apa? Susahnya apa? Tapi barokahnya punya harapan, bergerak, kemudian akhirnya kita jadi merdeka. Orang-orang desa yang jadi buruh gara-gara jadi buruh lama, roh enake wong sugih, duwe akeh, rumahnya AC nan kulkasan, terus punya harapan muga-muga anakku ora kaya aku. Periode anak sudah jadi orang yang tidak buruh. Banyak orang yang buta huruf, periode anak cucu sudah hafal Quran. Banyak orang yang nggak tamat SD, periode anak sudah dosen. Makanya PR kita setelah kita jadi anaknya orang awam, jadi dosen, jadi doktor, apa kita setelah jadi doktor bisa lebih baik? Nah ini PR.